Dengan kemampuan kita mengolah kata, sebetulnya dengan jelas kita bisa membandling literasi dengan berbagai produk. Apapun produk itu gitu ya. Yang paling umum tentu saja adalah kaos ya. Kita itu hal yang paling sering kita lakukan. Ini saya menayangkan 3 buah kaos ya. Kaosnya tiga-tiganya saya beli. Yang pertama yang paling kiri itu adalah Bad Day Pasti Berlalu. Nah, di sini kita tahu ya Bad Day itu sebetulnya adalah plesetan dari judul film yaitu Badai Pasti Berlalu. Kemampuan si kreatornya mengolah kata membuat saya membeli kaos itu. Kemudian salah seorang teman saya, dia adalah seorang presidir dari Microsoft ya, Microsoft Indonesia. Dia pernah mengasih saya kaos. Setelah saya baca, the best way to predict the future is to create it. Tulisannya begitu. Tapi kalau kita perhatikan lebih seksama, karena kreatornya adalah datangnya dari korporasi Microsoft, maka apalagi kata IT itu dibedakan dengan kata-kata lainnya, kita bisa menangkap bahwa it di sini adalah makna ganda. Artinya bisa it the future, artinya the best way to predict the future is to create it. Cara terbaik untuk meramalkan masa depan adalah dengan menciptakannya. Akan tetapi bisa juga berarti the best way to predict the future is to create IT, information technology. Yang di sebelah kanan, tulisannya sholat itu boleh dilanggar. Tadinya saya sempat emosi gitu ya, oh kok sholat dilanggar gimana sih? Oh ternyata si kreatornya memanfaatkan tanda baca, di mana orang banyak yang sering alpa, sering tidak menyadari bahwa kata di ketika mengacu, ketika menuju ke keterangan tempat itu dipisah. Jadi dia bilang sholat itu boleh dilanggar. Dan langgar itu artinya adalah musola. Jadi sholat itu boleh di musola. Ya iya benar. Dan kepiawaan-kepiawaan seperti inilah yang membuat kaos-kaos yang dijual itu menarik. Sehingga kita membeli. Membeli bukan karena kaosnya, tapi membeli karena kata-katanya. Karena kemampuan kreatornya mengolah kata. Dan sebetulnya tidak hanya pada kaos ya, ada banyak sekali sebetulnya produk-produk yang bisa kita bundling dengan literasi. Misalnya ada orang ya, kan kita sering baca tuh di internet ya, ada teka-teki. Gajah-gajah apa yang suka nempel di tong sampah? Jawabannya adalah gajahlah kebersihan. Nah ini pelesetan juga. Pelesetan juga dan ternyata banyak sekali kreator-kreator yang sangat kreatif ya. Dia menciptakan berbagai kalimat-kalimat lucu, kalimat-kalimat inspiratif, kalimat-kalimat motivasi. Tapi dia hanya melempar aja di di sosial media. Sementara ada lagi orang yang kebalikannya, dia tidak kreatif tapi sekali dia punya sense of business yang bagus. Jadi kerjaan dia adalah browsing-browsing, dia menangkap kata-kata yang bagus dan dia jadiin produk. Dia bundling dengan produk dan dia jual gitu. Jadi kadang-kadang saya suka kesian juga sama orang kreatif ya, yang wah dia yang bikin orang lain yang dapat duit. Gitu. Jadi buat teman-teman, seandainya punya sesuatu kalimat yang menarik, apakah itu motivasi, apakah itu humor atau apapun, coba dipikirin sedikit, barangkali bisa dibanding dengan produk dan kita bisa dapat duit dari sana. Ada lagi teman saya nih ya, teman saya suatu hari datang ke saya gitu, dia jualan kopi. Kelebihannya adalah dia itu bisa kita sebagai pembeli bisa minta. Saya mau kata-katanya begini di kemasannya gitu. Bahkan kita bisa naruh brand kita gitu. Nah, kebetulan karena saya komunitas di writer, saya minta, oke, saya beli 10 kopi. Harganya 50.000 kalau nggak salah waktu itu ya. Saya pengen minta di kemasannya itu ada brandnya, ada logonya The Writers. Terus saya pengen minta saya masukin nih. Kata-katanya sebelum mati buatlah minimal 1 buku. Akhirnya dibuatin begitu. Jadi seandainya teman-teman gitu ya, atau satu pena gitu mau bikin, saya mau bikin 1 pena. Logo 1 pena di sana, terus ditaruh kata-katanya apa, boleh. Atau mau yang lebih sekedar untuk fun aja juga bisa gitu. Misalnya Amel ulang tahun ya. Terus saya pengen ngasih surprise buat Amel. Terus fotonya Amel saya minta untuk saya tempel di situ. Terus di bawahnya saya tulis, Dear Amel, selamat ulang tahun. Semoga selalu menjadi orang yang ikhlas dan senantiasa bersyukur. Dari bawahnya,
Budiman Hakim. Itu bisa juga gitu. Dan buat saya ini bisnis yang luar biasa gitu ya. Karena kita tidak memiliki produknya. Kita hanya punya kemampuan literasi. Jadi kita tanpa modal, kita bisa punya produk. Karena kita bisa naruh produk kita di kemasan kopi tersebut. Atau ada teman saya lagi dari Jogja ya, dia menjual tote bag. Dan tote bag itu ketika dia bertanya kepada saya gitu, Bud, ini diapain ya Bud ya, biar unik. Soalnya penjual tote bag ini udah banyak macam-macam. Kenapa nggak lo bikin kata-kata di situ, di tote bag-nya? Oh, menarik juga tuh. Akhirnya dia bikin. Jadi ada banyak sekali kemungkinan ya. Dan yang lebih lucu lagi ya, saya sebelumnya minta maaf ya kalau kalau nggak dianggap nggak sopan. Tapi saya pernah dapat oleh teman saya itu kreatif director dari Lintas, namanya Jini Hardono. Suatu hari dia ke Singapura, dia ngelihat ada celana dalam ya dijual, dan kata-kata itu ditaruh juga di situ. Tulisannya shake well after use. Ini juga adalah plesetan dari obat batuk ya. Biasanya kan obat batuk bilangnya shake after use, before use gitu ya. Kocok sebelum diminum. Nah, kalau ini shake after use. Dan itu kata-kata itulah yang sebetulnya si Jini itu pasti tidak ingin mengasih saya oleh-oleh berupa celana dalam gitu ya, tapi karena sekali lagi karena kata-katanya. Dan kata-katanya pun buat saya itu cerdas gitu ya. Jadi berdasarkan hal tersebut kita sebetulnya kita semua ini ya, kalau kita lagi jalan-jalan di di berbagai kota atau kita di mall atau di pasar becek, kita bisa mengamati nih. Apalagi kalau kita mau membantu UMKM, kita bisa pergi ke daerah-daerah, kita mencari benda-benda yang unik. Terus kita perkaya benda-benda tersebut dengan literasi, sehingga kita bisa menjual produk tanpa memiliki produknya ya. Jadi kita punya literasinya, orang lain punya produknya, terus kita berkolaborasi dengan orang itu sehingga kita bisa mempunyai produk sendiri. Kita bisa mendapatkan benefit, bisa mendapatkan profit dari penjualan produk yang telah dikemas dengan literasi tersebut. Nah, sekali lagi, kenapa orang membeli produk di atas? Tentu saja karena kata-katanya. Kenapa? Kenapa kata-katanya? Karena kata-katanya mempunyai power yang luar biasa. Jadi intinya adalah kata-katanya harus punya power.